Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jamur itu banyak jenis ya. Ada jamur kancing, jamur tiram, jamur merang, banyak jamur lah. Cuma yang kita bahas di sini jamur tiram. Jamur tiram. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu kebanyakan bertanya, "Bang, jamur tiram tuh yang kayak gimana sih? Yang gini bukan." Dikirim foto. Aduh, ini mah bukan. Udah bentuknya kadang-kadang sama tapi rada-rada kecoklatan, kehitaman gitu. Jadi ya ini saya bikin konten aja. Jadi kalau nanya saya kirim link ini aja. Ini kita di konten ini gini pemirsa, kita membahas tentang struktur jamur tiram. Jadi bagi yang mau tahu tentang lebih dalam jamur tiram, lanjutin videonya. Kalau yang enggak, skip aja. Cuma bahasanya kita kayak sekolah lagi, tapi nggak sekolah juga kan. Kalau sekolah nggak mungkin sekolah kalian murid, saya gurunya geblek-geblek begini, ngomong aja asal-asalan. Jadi gini pemirsa, jamur tiram nih ya kita bahas nih ya. Jamur tiram itu adalah jamur yang bentuknya putih. Catat nih, jamurnya putih tuh yang rada kayak kapas-kapas gitu, atasnya tuh lembut-lembut, yang memiliki diameter tuh 3 sampai 14 cm lah. Kira-kira gini lah. Kalau jari jempol sama telunjuk orang dewasa tuh, jempol sama telunjuk kita ketemu, jempol kiri jempol kanan, telunjuk kiri telunjuk kanan ketemu kan bikin lingkaran tuh, bulat tuh, bunder. Nah, kira-kira ukuran standarnya kayak gitulah. Kurang dari ini ya kurang bagus, lebih dari ini ya sangat bagus, melebar gitu ya, bagus lah itulah. Jadi semakin besar semakin bagus diameternya. Nih kita bicara jamur tiramnya yang mekar ya, yang bentuknya putih ya. Jamur tiram tuh warnanya kalau bilang putih ya putih, cuman rada-rada krem-krem muda gitu. Jadi enggak coklat tua menghitam, enggak. Ini warna aslinya yang bagus untuk produk ini. Untuk produk ini ya putih rada krem muda. Jadi bentuk topografinya itu agak berserat-serat di bagian bawahnya, sementara atasnya rada lembut karena memiliki miselium. Jadi seperti layaknya kebanyakan jamur lah, miselium itu serat-serat. Kalau tanya, "Bang, miselium apa sih?" Ini bahasa biologis sebenarnya. Miselium itu adalah suatu jalinan dari benang-benang halus jamur yang disebut hifa. Jadi miselium dari jamur tiram itu fungsinya adalah menyerap makanan dari organisme lain, dari tempat dia hidup nih, dari bagok, dari kayu, dari sisa-sisa organisme atau gimana gitulah. Jadi dia yang mengantar pertumbuhan jamur sehingga dia dapat tumbuh dan membesar. Miselium inilah yang akhirnya membentuk jalinan-jalinan semu gitu, kayak serat-serat gitu. Ujung-ujungnya menjadi tubuh dari si jamur itu sendiri. Jadi kalau kita pegang si jamurnya itu atau kita potong, kita belah, itu kan ada serat-seratnya tuh. Nah itu yang namanya miselium. Jadi jamur tiram ini pada dasarnya tumbuhan tingkat rendah. Dia tidak memiliki zat hijau daun atau klorofil. Ini bahasa anak kelas 4 SD nih, kelas 3 kelas 4 SD nih, klorofil. Jangan nanya klorofil itu apaan. Jadi klorofil itu adalah zat hijau daun yang bisa memasak atau membuat makanan sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya gitu, kebutuhan hidupnya. Makanannya jamur ini, kalau si jamur nih sangat bergantung dari tumbuhan lain, maka itu kadang-kadang disebut ya parasit lah, apalah. Keadaan tersebut inilah yang membuat ketergantungan jamur bergantung kepada kehidupan di luar ya, disebut saprofit atau parasit. Dua hal ini adalah sumber kehidupan umum dari jamur. Jadi jamur tuh karena dia nggak punya klorofil, ya dia harus nyerap dari tumbuhan lain. Itu konsep dasar untuk hidupnya ya, untuk hidupnya. Jadi karena nggak punya perinciannya, nggak punya zat hijau daun, nggak punya klorofil, nggak bisa masak makanannya sendiri, makanya dia nyerap dari tumbuhan lain, dia parasit ke tumbuhan lain. Sebenarnya nggak parasit juga, kadang saprofit juga. Saprofit itu ya tumbuhannya yang udah mati, memang yang udah mati, organisme yang udah mati dia tumbuh di situ. Kalau parasit tumbuhannya masih hidup, dia kadang-kadang di bawah pongkol batangnya itu ada jamur. Nah itu parasit. Ya selayaknya jamur lah, kayak gitulah. Ini benar-benar kayak sekolah nih konten ini nih. Tapi nggak juga, konten ini adalah untuk tahu jamur itu seperti apa. Saya ulangin ya, saprofit adalah organisme yang hidup dan makan serta mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Tuh, kalau saprofit. Sementara parasit adalah organisme yang mengambil makanan dari jasad lain yang masih hidup. Jadi jelas lah saprofit sama parasit. Nah itu si ciri khas si jamur. Di alam liar di alam liarnya jamur tiram tuh banyak tumbuh di musim penghujan, saat dimana suasana teduh, lembab, dingin dan nggak terkena matahari. Jadi
Saat itulah jamur jamur tiram tuh mulai berhabitat tuh mulai banyak. Ini di daerah asalnya. Mereka berkoloni, membangun kehidupan di kayu-kayu yang lapuk, yang atau yang akan segera mati atau yang udah hampir mati. Pokoknya mati pun kalau memang ada yang bisa diserap situ dia hidup. Jadi sampai musim kemarau tiba. Kalau musim kemarau tiba, mereka bubar habitatnya. Siklus hidup yang bisa dikatakan hanya cinta semusim aja. Selama musim penghujan, selama musim teduh, selama musim-musim yang nggak ada matahari jarang lah, itu jamur tiram tuh aman sentosa. Memasuki musim panas, cinta mereka kandas. Nah itulah, jadi kehidupan pun musnah gitu kalau di musim panas. Di hutan alaminya ini jamur tiram itu tumbuh di pepohonan lebat yang biasanya tumbuh berkembang di pohon-pohon yang daun-daunnya lebar tuh, yang jadi sinar matahari itu nggak masuk ke bawah karena terhalang oleh daun-daunan yang lebat-lebat. Nah, hal ini penting nih untuk jadi patokan dalam melakukan budidaya jamur. Perlu diingat nih, jamur tiram ini tidak memerlukan matahari yang banyak. Catat ya, tidak memerlukan matahari yang banyak. Akan tetapi manusia nih, kita nih makhluk hidup yang diberikan kekuatan pikir dan ilmu pengetahuan. Akhirnya siklus hidup jamur tiram pun terpelajari. Orang-orang cerdas pun mulai mampu menemukan bagaimana cara membudidayakan jamur tiram dalam medium buatan. Nah, itu medium buatan di sini nih yang dari serbuk gergaji yang dikemas tuh dalam kantong plastik yang kita sebut baglok gitu lah. Lingkungan di mana jamur tiram pun tempat dia tumbuh tuh yang tadinya hawanya dingin, walaupun kita di musim panas nih hawanya dingin, kita bisa bikin lembab. Satu ruangan kita bikin lembab, yaitu teknik AC, teknik spray air water, pokoknya ada hitung-hitungan aman untuk produksi, hajar gitu ya. Ini kembali lagi ke konsepnya dah. Ntar kalau bahas itu di konten terpisah masalah teknis di tengah kota, bagaimana budidaya jamur tiram bisa apa enggak, di satu gedung bisa apa enggak, itu nanti kita bicarakan di teknisnya, di konten lainnya. Ini kita bicara struktur jamur tiram biar enggak keluar dari konten. Jadi jamur tiram itu pada umumnya mempunyai banyak sel, multiseluler. Ini bahasa biologi banget lah. Inilah yang membuatnya berbeda dengan organisme lain. Karena multiseluler inilah, makanya jamur tiram memiliki cara khusus dan cara makan gitu ya. Struktur tubuhnya, pertumbuhannya maupun cara produksinya. Tapi jangan dianggap sepele. Sebenarnya biarpun multiseluler atau kesannya kayak serabut-serabut begitu, itu sumber vitaminnya tinggi. Nanti di konten khusus kita bahas tentang vitamin-vitamin atau gizi yang ada di jamur tiram. Intinya nih di sini kita bicara struktur tubuh jamur tiram dulu dah. Pada akhirnya walaupun dengan makan atau parasit dari tumbuhan yang udah mati atau parasit dari tumbuhan yang masih hidup, dia nggak bisa masak makanan sendiri, dia ya nggak ada daun, nggak ada batang, ya itu tubuh semua tuh, daunnya nggak ada semua, anggap tubuh aja lah itu, karena itu dari hifa dibuat jadi miselium bersatu, itu menjadi makanan lauk yang sehat dan layak dikonsumsi, apalagi dengan kelezatan rasanya. Banyak orang yang menyukainya, bahkan ditunjang dengan kandungan gizi yang terhitung mumpuni gitu ya, cukup bermanfaat bagi tubuh, sehingga banyak orang yang akhirnya memilih jamur tiram. Ya gitu aja pemirsa, intinya jamur tiram ini bentuknya yang benar-benar lebar atas bawahnya. Kalau nggak salah ini namanya jamur gada apa ya. Jadi karena batangnya itu bawahnya itu kayak gada gitu ya, gada. Kalau di luar negeri gitu disebut jamur gada. Strukturnya jelas kayak gini. Ya kita aja pemirsa ya, nih saya udah kayak guru ngajarin struktur jamur tiram saya ajarin. Jadi bukan jamur yang bulat-bulat kancing, bukan yang merang-merang yang hitam-hitam itu, bukan. Ini jamur tiram yang putih warnanya, juga bukan yang warna kecoklatan, ini yang warna putih yang ada di Indonesia ya, yang kita budidayakan warna putih. Kalaupun ada kremnya krem muda. Udah jelas banget nih. Ya nggak jelas, denger lagi dari awal struktur tubuhnya apanya, udah kayak tapi emang bagus kayak gini sih. Namanya kita mau usaha, kita harus tahu jamur apa sih yang kita budidayakan, bentuknya seperti apa sih, asalnya seperti apa sih, area tumbuhnya seperti apa sih, kandungan gizinya seperti apa sih, walaupun nggak memasak makanan sendiri, nggak ada klorofil, seperti apa sih ya. Namanya pengetahuan kan, kita nggak ada ruginya dapat pengetahuan. Saya juga ngomong begini juga bermanfaat ya syukur, nggak bermanfaat ya abaikan.
Berbagi nggak pernah rugi. Rugi kalau nggak pernah berbagi. Usaha jamur tiram, usaha panjang, usaha langgeng, 10-20 tahun lagi orang tetap happy, tetap suka makan jamur tiram. Tapi ingat satu prinsipnya pemirsa nih, usaha apapun bisa ditiru, tapi rezekinya belum tentu. Kita ngeliat usaha orang enak, rumput tetangga selalu lebih hijau. Begitu kita bangun ternyata rumput kita belang-belontang, pada gundul, nggak seindah usaha orang. Kita yang terjun usaha babak belur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.